Tuh kalian bisa lihat ya, ini hampir nggak, udah nih kalau yang bagian in outnya nih udah nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Dan ini lihat, nah tuh pasti keluar kayak gini, keluar kayak lendir, kayak lendir-lendir gitu yang keluar dari sini. Nah tuh, ah no. Dan nanti di jam berikutnya gua pakein pun tetap dia ada ngeluarin lendir kayak gini guys. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku di channel aku. Nah guys, jika di konten aku yang pertama tentang pengobatan lemak mata menggunakan daun kelor, itu banyak banget subscriber aku yang nge-DM aku, juga ada di Instagram, ada juga yang lewat Messenger menanyakan tentang hasil yang aku peroleh dari pengobatan daun kelor. Karena memang di konten pertama aku itu, aku memang bertujuan untuk eksperimen, dan eksperimen itu aku lakuin kepada diri aku sendiri karena aku hanya bermodalkan artikel, dan kalian juga pasti sering ngeliat yang namanya artikel-artikel tentang daun kelor untuk menyembuhkan lemak mata, atau banyak juga video yang share tentang daun kelor dan cara pembuatan perebusan daun kelor itu sendiri, tetapi tidak ada yang melakukan eksperimen tentang kebenaran itu benar nggak sih bisa ngilangin lemak mata. Nah di video aku yang pertama itu aku menegaskan bahwasanya aku memang ingin melakukan eksperimen pembuktian apakah benar kalau daun kelor itu bisa menghilangkan lemak mata. Nah guys, nah dari video yang pertama itu banyak banget yang mempertanyakan, kak bener nggak sih hasilnya, kak bener nggak sih kalau itu tuh bisa menghilangkan lemak mata, kak seperti apa sekarang kakak hasilnya. Banyak banget yang mempertanyakan itu, dan mereka juga banyak penasaran, dan gue yakin kalian juga sekarang yang menonton ini pasti bagian dari orang-orang yang penasaran tentang hasil yang aku dapetin dari menggunakan daun kelor untuk lemak mata aku. Karena memang kenapa aku melakukan eksperimen tentang daun kelor kepada lemak mata, karena kebetulan aku sendiri menderita lemak mata. Nah untuk kalian yang baru mampir ke channel ini dan ngeliat konten ini, akan lebih baik kalian ngeliat konten aku yang ini dulu dan yang ini, karena konten yang pertama dan konten yang kemarin yang kedua itu erat hubungannya dengan konten yang sekarang, supaya kalian paham, oh kenapa kakak ini membuat konten yang sekarang. Nah jadi guys, langsung aja aku akan bahas hasil apa sih yang aku dapetin dari menggunakan daun kelor untuk lemak mata aku. Nah di konten yang pertama aku udah ngadain zoom ini terhadap mata aku yang bagian kiri, karena memang yang ada lemak mata di mata aku ini adalah bagian kiri. Kalian juga pasti ya, makanya kalian lihat dulu deh konten aku yang pertama ya. Jadi di bagian mata kiri itu ada lemak mata, itu ada dua lemak mata aku. Pertama adalah di bagian in, dan yang kedua adalah di bagian out, dan itu tepat di yang putihnya itu ada. Nah ini aku buka ya. Kayak Nisa Sabian ya. Enggak lah, masih jauh ya. Nah terus, nah di konten pertama aku zoom ya, aku deketin nih. Nah ini ada bagian lemak mata di sini, sama bagian lemak mata di bagian sini. Nah kalau kalian perhatiin di konten yang pertama aku itu, ukuran lemak mata aku yang bagian in itu segimana, dan ukuran dan lemak mata aku di bagian out itu kayak gimana. Nah tetapi di hari ini aku membuat konten ke kalian, kalian bisa lihat sendiri bagian lemak mata aku yang bagian ini in. Nah aku akan angkat mata aku ke sini ya biar jelas. Nah di sini lemak mata aku hilang, nggak ada sama sekali. Dan yang di bagian in, nah ini di bagian in sini itu kecil, lemak matanya lebih kecil dibandingkan lemak mata aku di konten yang pertama. Kalian boleh lihat konten aku yang pertama kali aku nyoba menggunakan daun kelor, dan itu aku share ke kalian semua. Kalian bisa dibandingkan. Nah
bagian ini sama bagian out sini. Ini bagian out, nah ini nggak ada sama sekali. Dan di bagian in sini, nah ini kecil banget, jauh sama yang pertama kali aku buat konten menggunakan lemak mata. Nah, apakah aku mengatakan bahwasanya menggunakan daun kelor itu benar, terbukti hasilnya? Nah, jadi guys, ketika aku melakukan eksperimen ini atau melakukan pengobatan menggunakan daun kelor ini, aku nggak sama sekali menggunakan obat lain. Contoh, saya menggunakan tetes mata yang lain, terus mengkonsumsi pil untuk vitamin mata, terus mengkonsumsi wortel, itu enggak, sama sekali enggak. Karena apa? Aku hanya ingin membuktikan satu ini. Jadi kelor ini bener nggak sih? Jadi murni yang aku gunain adalah kelor. Nah, seperti apa penggunaannya? Ya seperti yang di konten pertama itu tadi. Nah, nanti akan aku praktekin kedua kali di sini biar kalian inget ya cara aku menggunakannya. Nah, jadi guys, hasilnya seperti ini. Seperti yang kalian lihat sekarang ini. Yang bagian out ini udah hilang dan yang bagian in ini mengecil lemak matanya. Nah, lalu kalau kalian lihat rentan waktunya dari channel aku yang pertama, yang kedua sampai yang sekarang, itu jarak waktunya dari yang pertama lah sampai ke yang ketiga ini, dari part 1 sampai part 3 ini, itu jarak waktunya itu jauh banget. Jauh lah guys. Nah, sedangkan di konten aku yang pertama, aku mengatakan bahwasanya bisa dirasakan efeknya setelah 2 minggu pemakaian ya guys. Nah, mungkin itu akan aku rasain 2 minggu itu kalau seandainya pemakaian aku itu rutin guys. Nah, karena ini pemakaian aku nggak rutin, jadi kadang 1 minggu aku cuma pakai 2 kali, 3 kali, jadi hasilnya seperti ini. Jadi nggak cepet hasilnya. Karena apa kendalanya? Ya di konten 2 kemarin jawabannya. Karena aku itu susah banget nyari daun kelornya guys. Susahnya super duper susah banget nyarinya. Makanya prosesnya agak lama yang aku dapetin. Tetapi ini nih slow but sure. Lambat, pelan, tapi pasti hasilnya ada. Dan itu yang aku rasain ya guys. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu hasilnya ya seperti inilah hasilnya. Jadi yang bagian out ini aku udah hilang dan yang bagian in ini udah mengecil guys. Itu aku menggunakannya ya kemarin itu cuman 1 minggu 2 kali 3 kali, nggak rutin setiap hari aku pakai karena memang kendalanya ya di bahannya itu, di daun kelornya itu emang susah banget guys. Dan satu lagi kunci buat kalian pengen berhasil, ada hasilnya gitu ya guys, kalian kuncinya cuma satu, kalian itu harus sabar ngegunainnya. Jangan kayak temen aku kemarin, waktu aku pertama kali nyoba dia juga minta daun kelor, aku minta dong gitu, aku juga mau nyoba, aku juga nih punya lemak mata mumpung masih kecil, kata dia kayak gitu. Nah, tapi pas di kedua kali aku bawa lagi tuh, aku kan terus ya rutin nggak stop gitu, jadi terus-terusan aku pakai sampai detik ini pun aku masih pakai daun kelor. Nah, pas kedua kali aku dapat daun kelor itu, aku tawarin lagi kan, kamu mau nggak? Jawabannya begini, nggak, males, kemarin aja katanya aku pakai daun kelor, udah dimakan daun kelornya, udah dijadiin sayur, udah ditetesin juga ke mata, katanya nggak ada hasilnya. Hey guys, please dong, kalian itu ya kalau melakukan pengobatan jangan kayak pengen makan cabe sekali gigit langsung pedes, nggak kayak gitu ya guys. Jadi kalian itu ada prosesnya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan berbulan-bulan. Kalau emang kalian pengen ngedapetin hasilnya, sabar pakainya ya. Jadi rutin pakainya, jangan udah sekali 2 kali pakai nggak ada hasilnya udah nyerah, ya nggak bakalan pernah sembuh-sembuh lah guys. Jadi kalian itu harus sabar, pakainya terus menerus. Jadi hasilnya yang penting itu pasti gitu, sekalipun pelan tapi pasti hasil. Nah, terus ada lagi yang nanya sama aku, Kak, ini gimana sih airnya itu bisa di stok enggak? Bisa di berapa kali pemakaian setelah kita ngerebus? Nah guys, jadi kalau kalian masalah air daun kelor itu, dia kan itu jenisnya dia adalah sayuran, karena memang kelor juga itu dikonsumsi ya guys, kayak dimasukin ke sayur asem, dibikin sayur bening, dia itu jenisnya sayuran guys. Jadi nggak beda sama sayur-sayur yang kita makan itu guys.
Jadi dia ada batas basinya kayak gitu. Jadi makanya aku saranin ke kalian, kalau emang kalian mau mulai mempraktekkan pengobatan mata, lemak mata kalian itu menggunakan daun kelor, aku saranin ke kalian itu ngerebusnya itu pas waktu subuh. Jadi setelah sholat subuh kalian rebus tuh si daun kelor itu. Nah nanti kan sekitar jam 6 itu kan airnya udah mulai adem ya, udah mulai bisa dipakai, anget-anget kuku gitu. Itu adalah 1 jam sekali gua pakai, karena ingat guys, sekali lagi ini adalah alami. Jadi alami itu efek sampingnya hampir tidak ada efek samping sama sekali. Dan ketika gua menggunakan pun, ini untuk gua pribadi ya, gua nggak ada keluhan apapun. Nah lalu masalah ketahanan air, dia tuh tahan berapa jam sih kak? Nah yang aku rasain, yang aku biasa pakai ya guys, jadi aku tuh biasa membuat itu pas waktu subuh. Nah subuh, siang itu masih kepake, sore juga masih kepake, sampai malam itu jam 8 malam itu juga masih kepake, jam 9 malam. Pokoknya penutupan aku memakai itu menjelang mau tidur aku pakai lagi. Nah udah lewat dari jam segitu udah nggak bisa dipakai lagi. Contoh pagi-pagi gitu, itu udah gua buang, udah gua ganti lagi, karena itu kan sekali lagi itu adalah masuknya kepada sayuran, jadi dia ada waktu dimana dia akan menjadi basi. Nah nanti gue akan praktekin kepada kalian gimana sih cara ngaturnya supaya kita tuh dari pemakaian, mulai dari pemakaian sampai dari konsumsi. Jadi guys, terus satu lagi ya guys, gue itu nggak cuman pakai di mata doang, jadi ada alternatif lain yang gue gunain. Contoh kayak gini, gue itu kalau ngerebus daun kelor, jadi daunnya itu nggak gue buang, jadi gue pakai prinsip kayak gini, gue obatin dari luar, gue juga serang dari dalam. Jadi airnya gue pakai di luar, daunnya juga gue konsumsi guys, jadi supaya balance gitu, jadi luar sama dalam itu seimbang pengobatannya guys. Nah guys, karena kemarin aku udah nyimpen daun kelornya ini di kulkas, karena kemarin itu udah sore ya, kalau ibaratkan aku rebus itu sayang banget, soalnya nggak kepake, nggak bisa dibesokin lagi. Makanya ini aku bikinnya pagi. Nah lihat guys, tuh ini seger banget guys. Kemarin aku kan sore-sore ini baru dapat daun kelornya, udah aku cuci, udah aku bersihin. Nah aku kasih tahu di konten yang kemarin yang pertama itu cara nyimpen daun kelor agar awet walaupun berhari-hari dia tetap seger ya guys. Nah ini kebukti tuh, lihat, bisa kalian lihat ini masih seger banget. Nah kita ambil wadah ya, seperti biasa lah proses perebusan ya. Aku cuma ngambil segenggam ini guys, ini bukan cuma sih, tapi ini agak banyak karena memang nanti airnya akan aku ambil dan daunnya ini akan aku konsumsi sebagai sayur. Nah ini segini, ini banyak lah guys, seperti biasa kalau proses perebusan ya guys. Nah selanjutnya aku kasih air ini segayung. Nah ini 1 gayung. Aku tambah lagi setengah, jadi 1 gayung setengah, karena memang daun kelor yang aku pakai ini lumayan banyak ya guys. Oke langsung kita lanjut ke proses perebusan. Nah proses perebusan kita lakuin seperti biasa guys, jadi udah dikasih air, daun kelornya udah masuk, baru kita rebus. Nah ini pertama kita menggunakan api besar sampai dia mau mendidih gitu, tapi setelah mendidih apinya dikecilkan. Oke kita tunggu dulu sampai dia mendidih. Nah guys, setelah ngedidih, ini pendidih pertama ya, ini langsung kita kecilin. Aduh. Nah setelah ngedidih tadi ini, nah ini langsung kita kecilin airnya supaya tidak merusak nutrisi yang ada di dalamnya.
Nah, airnya lihat, karena memang ini daun kelornya aku banyak, nah airnya juga lumayan hijau guys. Ini biarkan airnya agak surut ya guys, jadi kurang dari 1,5 gayung, paling tidak ini jadi setengah gayungnya lah tuh, karena yang kita butuh untuk mata ini adalah airnya, tetapi sayurnya pun ini akan saya konsumsi guys. Nah guys, ini adalah daun kelor yang tadi udah aku rebus. Nah, kita butuh pertama adalah mangkok. Nih, kita butuh mangkok ya, untuk mindahin daun kelornya dulu sebagian, supaya pas kita ambil airnya nggak banyak daun yang ikut, karena gua nggak menggunakan saringan guys. Nah, kita pisahin dulu daunnya. Kalau kalian memang punya cara sendiri untuk mengambil air daun kelornya atau mempraktekkan di saat kalian menggunakan daun kelor sebagai pengobatan alternatif lemak mata kalian, ya terserah kalian. Cuman aku ini ngasih kebiasaan aku atau cara yang aku gunain ketika aku melakukan pengobatan menggunakan daun kelor ini guys. Nah udah, terus yang kedua kita butuh gelas yang ada tutupnya. Nah guys, aku menggunakan gelas ini ada tutupnya. Nah aku ambil, terus kita ambil ke gelas besar ini gelasnya besar banget guys. Nah ini adalah air yang aku peroleh. Nah airnya kalau aku pribadi, aku tadi udah bilang sama kalian bahwasanya aku itu bukan hanya ditetesin ke mata, tetapi aku juga mengkonsumsinya sebagai sayur untuk makan. Nah airnya aku sisain segini guys, supaya bisa menjadi kuah untuk makan. Nah ini air yang aku dapetin dari rebusan daun kelor ini. Kita tutup untuk menghindari bakteri yang masuk ya guys. Nah ini nanti ini bakalan aku konsumsi sebagai sayur untuk makan nasi. Nah ini kan tadi dalam keadaan tawar nih guys, aku ngerebusnya tanpa garam, tanpa apapun lah, pokoknya ini keadaannya tawar aja ya guys. Nah sekarang ini akan aku kasih garam. Ya garam secukupnya aja kalian, ini kan buat dimakan ya. Udah aku kasih garam. Nah ini aku panasin ulang. Nah guys, kali ini gue akan nge-share balik ke kalian gimana cara ngegunain daun kelor tersebut. Nah kalau tadi gue bilang gue menggunakan gelas besar ini untuk rebusan daun kelornya. Nah kita butuh 2 gelas ya guys. Nah ini gelas kecil dan ini gelas besar untuk penampungan air daun kelor semua tadi yang mau kita gunain dari pagi sampai nanti malam menjelang tidur. Nah ini harus habis. Nah menggunakannya kita cukup ambil segini aja. Yang ini yang masih banyak ini kita biarin aja buat nanti penggunaan selanjutnya, kayak buat siang, buat sore, buat malam. Nah kita ambil ini kita biarin, tapi jangan dimasukin ke pendingin, jangan dimasukin ke dalam kulkas, jadi dia suhu ruangan aja. Nah kita ambil segini aja guys, jadi sekali pakai ini 2 kali pakai. Jadi sekarang gua pakai nih contohnya ya, nanti seling 1 jam gua pakai lagi nih 2 kali pakai, udah gua buang. Nanti pas jam berikutnya gua mau pakai, gua ngambil lagi yang baru kayak gitu. Nih cara menggunainnya kalian masih inget lah, kalau gue kayak gini ya cara gunainnya. Nah ini gue tarik nih, ini kayak begini nih. Nih gimana ya, susah juga nih. Ini kayak gini. Nah kayak gini. Terus satu lagi ini juga
yang kiri juga, yang kanan juga, sekalipun dia nggak ada lemak matanya ya paling nggak buat kesehatan aja lah guys. Nah seperti ini gue biarin aja dulu, jadi nggak langsung satu kali pakai udah, nggak, ini gue biarin dulu menyerap. Nah ini udah ya, udah seling 1 menit, gue pakai lagi. Biasa posisi mata kalian ketika ada di dalam air daun kelor ini jangan diem, jadi kedip-kedipin. Nah ini pemakaian kedua biasanya udah rada perih. Tuh udah mulai merah kan mata gue. Ini gue biarin dulu, biasa 1 menit gue biarin, nanti gue pakai lagi. Kurang lebih sampai 5 kali. Yang biasa gue lakuin ya, tapi terserah kalian kuat apa enggak gitu. Tapi ini emang enggak perih kok, enggak perih. Ya kayak kalian mandi terus mata kalian kena air, udah kayak gitu aja perihnya. Enggak perih. Kita pakai lagi ya. Nah ini baru 3 kali, kita tunggu lagi sampai dia nyerap ke dalam. Dan memang guys setiap kali gua menggunakan ini itu akan ada keluar seperti ya lendir gitu, seperti lendir gitu, dia ada keluar gitu dari mata. Jadi gua ambil ada keluar ya seperti di video yang pertama itulah guys. Itu bukan rekayasa ya, ini nggak gua cut loh. Kita biarin aja dulu ya. 1 lagi, 5 kali lah, 5 kalian. Mata gue udah mulai merah kan, karena emang udah mulai perih. Keempat kali dari kedua, ketiga, keempat itu perih. Perihnya cuman masih bisa ditoleransi, nggak perih banget. Seperti ini keadaannya, kayak orang berair-air mata habis diputusin cowok kayak gini. Jadi ngelantur ya guys. Nah udah nih perih nih. Nah ini air ini nanti bakal gua gunain 1 jam kemudian. Ini nggak gua buang dulu, jadi 2 kali make. Sekarang kan udah gua pakai 5 kali. Terus ini gua taruh dulu, ditutup. Ingat usahain ditutup, takutnya apa? Ada lalat, ada cicak, ada semut. Jadi kalian tetap tutup nanti pas di hari bukan pas di jam berikutnya kalian mau pakai ininya, lap dulu lah ya, takutnya kotor kena debu atau apa. Nah baru kalian pakai lagi di jam berikutnya. Nah setelah 2 kali udah 1 jam ini, terus jam berikutnya kalian pakai, nah udah buang, ganti lagi, ngambil lagi dari gelas yang besar tadi ya guys. Nih nah udah mulai memerah mata gue tuh, kalian bisa lihat ya, ini hampir nggak, udah nih kalau yang bagian ini outnya nih udah nggak ada sama sekali, dan ini lihat, nah tuh pasti keluar kayak gini, keluar kayak lendir gitu yang keluar dari sini. Nah tuh no. Dan nanti di jam berikutnya gua pakein pun tetap dia ada ngeluarin lendir kayak gini guys. Gua nggak tahu ya itu apa, yang penting ketika gua menggunakan itu ya, ketika gua menggunakan ini ya kayak gitu, pasti keluar lendir kayak tadi. Nah lihat guys, nah ini dari mata yang kanan.
Kita cuci sekali lagi ya, itu karena tadi ada tangan gue masuk ke mata. Bersihin. Oke. Nah, udah guys, jadi kayak gini aja cara makainya. Dan memang setiap hari gue seperti ini cara menggunakannya. Nah guys, ini adalah bentukannya sayur kelor yang aku tadi sisain. Emang sengaja buat aku jadiin sayur. Nah guys, ini bisa kita makan pakai nasi, campuran lauk buat makan, sayur buat makan. Nah seperti ini. Nah ini daun kelornya. Kalau kalian tanya rasanya kayak gimana, rasanya enak. Nah bagi kalian yang penasaran kayak apa hasilnya, kayak apa rasanya, nah itu udah aku ceritain semua detil sedetil-detilnya, dari cara nyimpen daun kelornya, dari cara pengobatannya, dari cara penggunaannya, dari praktek pemisahan airnya sampai penggunaannya udah aku kasih tahu ke kalian dengan detil sedetil-detilnya. Nah, sampai menjadikan sayur seperti ini pun sudah aku jelasin ke kalian, tinggal terserah kalian mau nyoba atau enggak. Nah, hasilnya tadi sudah saya ketahui. Nah, lemak mata yang saya ini, yang bagian sini ini kecil sekali, sudah mengecil, dan memang yang di bagian sini itu sudah hilang. Nah, dan di saat aku menggunakan daun kelor pun aku semaksimal mungkin aku tidak menggunakan obat lain, karena memang ingin membuktikan murni dari hasil daun kelor. Jadi aku tidak menggunakan wortel, aku tidak menggunakan tetes mata yang lain, aku juga tidak menggunakan vitamin mata, tidak, murni aku menggunakan daun kelor. Dan memang hasilnya, alhamdulillah hasilnya seperti ini. Dan memang prosesnya lama karena pertama ya tadi itu aku susah ngedapetin bahannya. Makanya kemarin aku bikin konten pertama itu ngajakin kalian keliling-keliling nyari daun kelor, susahnya kayak gimana kan. Padahal ini di pedesaan, tapi tetap sekalipun di pedesaan itu langka sekali, jarang sekali yang punya daun kelor. Nah bersyukurlah kalau di tempat kalian itu masih banyak daun kelor, jadi kalian lebih gampang untuk melakukan pengobatan alternatif secara rutin. Jadi setiap hari dilakuin. Kalau aku kan kemarin putus-putus, jadi 1 minggu kadang cuma bisa 2 kali ngedapetin daun kelor, kadang 1 minggu cuma 1 kali dapet daun kelor, itu pun sedikit-sedikit aku irit-irit. Nah baru yang kemarin itulah aku dapetin banyak banget. Kebetulan itu dia orangnya punya kebun kelor sendiri. Itu pun kemarin-kemarin aku sebelum ngedapetin daun kelor sendiri, aku tuh sama orang-orang di sekeliling rumah ibu aku, siapapun kalian yang pergi kemana nemu daun kelor, dimanapun daun kelornya, ketika kalian main kemanapun nemu daun kelor, ambil gitu, pinta sama orang, kalau itu beli aja nggak apa-apa, nanti gue bayarin balik. Nah itu yang gue lakuin, dan memang alhamdulillah ada aja gitu. Jadi 2 hari 3 hari ada yang nganterin ke rumah, teh nih daun kelor, oh alhamdulillah ada, dapet gitu. Nah kemarin itu aku baru ngedapetin puncaknya itu kemarin, jadi nyari sendiri, dan alhamdulillah ada info dari orang, oh ibu itu tuh katanya di rumah di sana, di kampung sana ada yang punya daun kelor. Nah makanya langsung gue samperin lah ke tempatnya, dan memang benar di situ ada. Dan beliau bilang memang banyak orang yang datang ke sana cuma buat minta daun kelor itu, karena memang cuman dia doang yang punya, nggak ada lagi tempat lain yang punya. Malahan nih ya, saking gue mencari-carinya daun kelor, setiap kali gue nanya ke orang gitu, ih di mana ya ada daun kelor, oh di sana ada, gue samperin. Tiba-tiba aduh udah nggak ada, udah ditebang pohonnya. Terus di rumah anak di sana nah ada katanya, di daerah sana. Gue samperin, ternyata aduh udah nggak ada. Ini sering banget gue kayak gitu, jadi nggak ada hasil gitu, kelalang keliling nyari. Nah alhamdulillah kemarin gue dapet. Nah guys, jadi intinya adalah ketika kalian melakukan pengobatan ini, pertama adalah sabar dan sabar. Terus kalian juga harus telaten, harus tiap hari jangan bosan ngelakuin. Jangan kalian baru 2-3 kali ngelakuin kalian udah nuntut hasilnya, itu nggak bisa kayak gitu guys. Ini gue juga lama ya, jadi sekitar 1 bulan lebih lah. Pokoknya kalian bisa lihat lah rentan waktunya itu dari video yang pertama banget sampai ke sekarang itu rentan waktunya berapa minggu ya guys. Nah ini udah ada hasilnya, dan memang hasilnya sekali lagi gue bilang lambat hasilnya tetapi pasti. Nah guys, itu aja yang bisa gue bagi kepada kalian. Semoga semuanya bermanfaat buat kalian semua, dan kalian yang punya masalah seperti gue nih, punya lemak mata, supaya cepat teratasi menggunakan daun kelor sama seperti gue ini udah mulai teratasi ya guys. Dan alhamdulillah
Mungkin ini adalah izin dari Allah ya, tetapi kita syariatnya yang menggunakan daun kelor ini guys. Nah, semoga ini semua bermanfaat buat kalian, dan semoga kalian juga berhasil mendapatkan hasil seperti saya juga. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe dulu dong. Terus kalau udah nonton videonya, komen dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum.